Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dalam kajian rutin kita membahas tentang tafsir, dan alhamdulillah kita akan membahas tafsir juz amma, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk dari surat yang terakhir dari Al-Qur'an, surat nomor 114, yaitu surat An-Nas. InsyaAllah malam hari ini kita akan membahas tentang tafsir surat An-Nas. Nah, kemudian marilah terus kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Selawat beriringan salam juga kita terus utarakan, kita panjatkan, kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada sahabat, kepada keluarga, dan kepada pengikut-pengikut yang mengikuti beliau dengan benar sampai hari kiamat. Jamaah sekalian, para bapak-bapak dan ikhwan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk pada surat An-Nas, dan insyaallah kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya Pak. Ana baca, kemudian bapak-bapak ikuti, karena ayatnya pendek, cuman ada 6 ayat, maka kita baca bersama-sama. Semoga kita dapat memahami maknanya satu persatu. Ana baca, kemudian bapak ikuti semua ya. Nah, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Na'am, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita pahala mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, ikhwan dan bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, surat An-Nas artinya manusia. An-Nas artinya manusia. Merupakan surat ke-114 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 6 ayat, dan surat ini termasuk dalam kelompok atau dalam golongan surat Madaniyah. Termasuk dalam surat Madaniyah. Apa ini maksud dengan surat Madaniyah, bapak-bapak? Gimana? Satu orang. Fadhil. Surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Taib. Ada yang lain? Ada pendapat lain, Pak? Surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Ada yang lain? Sama semua? Ustaz, ini Pak, yang turun di Madinah. Taib. Ada yang lain? Cuma 2 pendapat? Kan sih? Ada yang tahu lagi? Taib. Memang 2 ini yang terakhir, bahkan yang paling masyhur ya. Yang paling terkenal. Apa itu surat Madaniyah? Surat Madaniyah yang terkenal adalah surat yang turun di kota Madinah. Namun apakah itu tepat? Ternyata para ulama mendefinisikan bahwasanya Madaniyah
bukan hanya surat yang turun di kota Madinah, bukan. Namun semua surat yang turun setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, walaupun turunnya bahkan di kota Mekah, tetap disebut dengan Madaniyah. Jadi bukan terlihat dari tempatnya, tapi dilihat dari hijrah ke Madinahnya. Ketika Nabi SAW setelah hijrah ke Madinah turun ayat atau turun surat, maka surat tersebut disebut dengan Madaniyah. Kalau sebelum hijrah, Makkiyah, ya, Makkiyah. Ada enggak surat Madaniyah yang turun di kota Mekah? Ada, betul. Kalau surat Makkiyah yang turun di Madinah ada enggak? Tidak ada. Betul ya, barakallahu fiik. Kenapa? Karena Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah, Nabi tidak kemana-mana, enggak ke Madinah, ya di kota Mekah dan sekitarnya saja. Ya. Namun ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, Nabi jalan-jalan, termasuk kembali ke kota Mekah, untuk menjalankan ibadah umrah qadha dan juga menjalankan haji wada. Nah, ya. Ada salah satu contohnya surat yang turun, surat Madaniyah, ya. Kemudian yang turunnya di kota Mekah, contohnya surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-Maidah ayat ketiga, tepatnya ketika Nabi dalam melaksanakan ibadah haji wada, turunlah surat itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, kemudian pertanyaan lain, bisa enggak dalam satu surat, ayat yang terdapat dalam satu surat itu ada yang Madaniyah, ada yang Makkiyah, bisa atau tidak? Surat nih, misalnya surat apa misalnya? Contoh saja ya, surat An-Nas misalnya, ada 6 ayat. Dari 6 ayat itu beda-beda, ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah. Maksudnya ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah. Bisa enggak? Jawabannya bisa. Bisa. Contohnya dalam surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Ini kata para ulama, surat ini Makkiyah. Makkiyah, tapi salah satu ayat dalam surat ini turunnya di Madinah. Jadi suratnya Makkiyah, tapi salah satu ayat turunnya di Madinah. Bunyinya apa? Tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqana. Tazakka, zakat, ya, yang mengeluarkan zakat. Apakah zakat telah disyariatkan di kota Mekah? Belum, ya. Maka kata para ulama, bisa jadi dalam satu surat ayat-ayatnya ada yang turun di kota Mekah, ada yang turun di kota Madinah. Dari kisah ini juga kita tahu urutan Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi mengabarkan kepada para sahabat. Jadi susunan Al-Quran ini bukan bid'ahnya Utsman. Susunan Al-Quran yang sekarang kita baca, yang dikenal dengan Rasam Utsmani, itu bukan bid'ahnya Utsman. Jadi bukan Utsman yang ngomong Al-Fatihah ayat pertama, An-Nas ayat 114, bukan. Tapi ini semua adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini tidak boleh kita mengatakan Utsman itu bikin bid'ah, subhanallah. Ini perkataan luar biasa, ya. Karena bid'ah itu sesat, Pak. Masa kita katakan Utsman bikin bid'ah? Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Dan ini banyak tersebar. Untuk membela bid'ah yang mereka lakukan, mereka mengatakan yang dilakukan Utsman juga bid'ah. Berarti ada bid'ah yang boleh. Contohnya siapa? Bid'ahnya Utsman. Nah, ya, tidak. Sedikitlah kita bahas. Di mana Nabi SAW, Al-Quran itu belum dibukukan, tapi Al-Quran itu telah dicatat. Al-Quran itu memang belum dibukukan, tapi Al-Quran itu telah dicatat.
Salah satunya hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, catat semua yang keluar dari lisanku, kata Nabi. Kemudian Nabi memegang lisannya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar dari lisan ini kecuali kebenaran. Catat. Nabi perintahkan apa? Catat. Demikian juga sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mencatat, ya, ayat-ayat, surat-surat Al-Quran itu dicatat, ya, tapi belum jadi buku, dicatat di lembaran-lembaran, ya, kulit dan lain sebagainya, dicatat oleh para sahabat. Jadi salah kalau seandainya mencatat Al-Quran itu bid'ah. Tidak, zaman Nabi pun telah diminta untuk dicatat. Dan yang menunjukkan bahwasanya Quran ini memang harus dibukukan, Nabi SAW setiap kali bulan Ramadan itu bertadarus dengan siapa? Dengan Jibril alaihi salam. Kalau bapak-bapak pernah melihat anak-anak yang mondok, terutama mondok tahfidz, itu kan dia ketemu terus sama ustadznya. Duduk dia di depan ustadz, baca kata ustadznya, ya, baca dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca. Qul a'udzu birabbin nas. Nanti kalau salah dibetulkan enggak sama ustaznya? Diperbaiki. Kemudian dia bisa baca dari juz ammah, dari an-naba. Terus dari an-naba langsung loncat abasa. Kata gurunya apa? Enggak, salah. Ulangi. Lanjut lagi al-mutaffifin, enggak, salah gitu. Sampai enggak tahu dikasih tahu apa? An-nazi'at. An-naba, an-nazi'at, baru abasa. Begitulah Nabi SAW membaca di hadapan Jibril alaihissalam, dan Jibril mengatakan, salah Muhammad, urutannya di depan. Salah ya Muhammad, urutannya di belakang. Betul, lanjutkan. Inilah bacaan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Begitu. Setiap Ramadan Nabi menghatamkan Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Bahkan di tahun terakhir Nabi Muhammad SAW menghatamkan 2 kali Al-Quran di Ramadan, langsung di hadapan Jibril. Ya, ini membuktikan bahwasanya urutan Al-Quran ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita baca makna umumnya dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih bagi semua alam, penyayang hanya bagi orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbi, dengan Tuhan, an-nas, manusia. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, yaitu katakanlah wahai Muhammad, aku berpegang teguh berlindung kepada Rabb manusia dan berlindung kepadanya. Ya, ini makna qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas atau malikin nas, kita baca pendek ya. Berbeda dengan Al-Fatihah, boleh kita baca panjang, boleh kita baca pendek. Maliki yaumiddin, boleh. Atau boleh pendek, Maliki yaumiddin, boleh. Tapi dalam surat An-Nas sepakat para ulama harus bacanya pendek, tak boleh panjang. Malikin nas, salah, tetot gitu ya. Tapi harus bacanya Malikin nas, pendek ya. Apa artinya? Malik ya, rajanya manusia, yaitu raja manusia yang berbuat terhadap manusia sekehendaknya, tidak ada raja selainnya. Sebagaimana kita telah bahas raja di raja, ya, rajanya segala raja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilahin nas, ilahin nas, ilah. Ilah artinya sesembahan, Tuhan yang disembah, itu namanya ilah. An-nas, manusia. Jadi Tuhan sesembahannya manusia, sesembahan mereka yang benar. Tidak ada sesembahan lain yang benar bagi manusia selain Dia. Kita tanya, ada nggak sesembahan selain Allah di muka bumi ini, Pak? Banyak, ya. Tapi yang benar, yang kita hanya boleh menyembahnya ada berapa? Satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Maka di sini kita tahu terjemahan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu tidak tepat. Tidak tepat. Kenapa? Karena Tuhan selain Allah ada enggak? Banyak. Maka kita tahu la ilaha illallah maknanya bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang kita terima dari kita dulu sekolah SD, la ilaha illallah apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ini maknanya tidak tepat. Ya. Dan semua ulama mengatakan ya, la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah itu langsung makna ibadah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia masih datang ke dukun, masih datang ke kuburan, masih minta kepada ya jimat-jimat, maka la ilaha illallah belum dia pahami. Karena kalau dia pahami, dia mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia yakini la ilaha illallah maka dia tidak pakai jimat. Ya. Kalau dia pahami la ilaha illallah, dia tidak mungkin bernazar di depan kuburan. Ya. Karena dia tahu la ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, min syarril waswasil khannas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang mana Allah itu adalah rajanya manusia, dan juga dia adalah sesembahan yang berhak bagi manusia. Dari apa berlindungnya? Min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas, bisikan. Bisikan siapa? Setan, ya. Al khannas. Khannas artinya yang selalu datang. Artinya yang selalu datang, ya. Lagi tersembunyi. Khannas artinya dia selalu datang, lagi tersembunyi. Aku berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan yang selalu datang, lagi tersembunyi. Kita tidak merasa bahwasanya itu merupakan bisikan setan, dan dia selalu datang. Itu maknanya. Ya, sini dikatakan dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir, dari kejahatan setan yang menimpakan bisikannya kepada manusia tatkala ia lalai dari zikir kepada Allah, dan yang lari dari manusia jika ia mengingat Allah. Di Al-Khannas ada yang selalu datang secara diam-diam saat manusia lalai. Saat manusia ingat kepada Allah, khannasnya pergi. Ya. Kemudian yang kelima, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu memberikan waswas dalam hati manusia, selalu memberikan bisikan-bisikan ke dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, dan bisikan tersebut bisa datang dari golongan jin dan dari golongan manusia. Maka kita tahu bahwasanya setan itu adalah sifat. Setan itu bukan makhluk, karena makhluk Allah yang paling terkenal itu malaikat, manusia, jin, hewan, tumbuhan. Ini yang paling terkenal kan. Tambah satu lah, benda-benda mati, ya, batu, apalagi, dan semisalnya. Ini semua ciptaan Allah. Tidak ada makhluk namanya setan, karena setan itu merupakan sifat yang selalu ingin menjerumuskan manusia dari jalan yang lurus. Dan pimpinan dari setan ini siapa? Iblis. Iblis ini punya sifat syaitoniah, punya sifat setan. Kemudian dia memberikan sifat ini kepada bala tentaranya dari jin dan manusia. Jadi sifat. Jadi manusia juga bisa jadi setan. Ya. Makanya kalau kita marah,
Sebenarnya kita yang setan. Tapi karena kita marah, kita bilang anak setan gitu ya. Padahal kita yang setan itu. Kenapa? Karena kita sedang dikuasai oleh amarah, oleh jin. Marah. Ketika marah maka keluarlah omongan anak setan. Padahal kita yang lagi jadi setan marah gitu ya. Gitu. Begitu. Itu namanya maling teriak maling. Maka kita harus berhati-hati. Baik. Ini makna secara umumnya. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir tentang surat An-Nas ini. Kata Imam Ibnu Katsir, banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya An-Nas ini merupakan salah satu ayat atau surat yang begitu utama. Dan nama lain dari An-Nas itu namanya Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat. Nama lain dari surat An-Nas Al-Mu'awwidzat atau Al-Mu'awwidzah. Dan Al-Mu'awwidzah ini ada dua, An-Nas dan Al-Falaq. Makanya sering dikenal dengan Al-Mu'awwidzataini. Yang belajar bahasa Arab ada isim mufrad, ada isim musannah. Nah ini musannah dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Asal katanya mu'awwidzatun tambah alif dan nun, mu'awwidzatani atau mu'awwidzataini. Maka kalau qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, jumlahnya berapa? 2. Maka dia disebut musannah, isim yang menunjukkan 2, kalimat yang menunjukkan 2. Maka kita gunakan al-mu'awwidzataini. Kalau satu al-mu'awwidzatu. Ya, nama lainnya al-mu'awwidzatu. Ada seorang sahabat Ibnu Mas'ud menolak adanya penamaan al-mu'awwidzah. Kata Ibnu Mas'ud, enggak ada mu'awwidzah itu. Tapi ini dibantah oleh sahabat yang lain. Salah satunya oleh Uqbah bin Amir. Kata Uqbah bin Amir, aku pernah berjalan bersama Nabi SAW. Tiba-tiba ya, Nabi mengatakan, ya Uqbah, ya katakan. Kata Uqbah, katakan apa ya Rasulullah? Katakan apa ya Rasulullah? Katakan aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Katakan aku berlindung kepada Tuhan yang memiliki waktu subuh. Ya. Dan itu disebut dengan al-mu'awwidzah. Jadi insyaallah disebut dengan mu'awwidzah itu boleh ya. Nama lainnya mu'awwidzah. Maka kata para ulama, Ibnu Mas'ud mengatakan ini mungkin karena beliau belum pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya hadis itu ya, ada memang hadis yang diketahui oleh semua sahabat, tapi ada juga hadis yang sebagian sahabat mungkin belum tahu. Karena zaman dahulu belum punya WA, Pak. Ya. Kalau zaman sekarang mudah sekali. Apalagi hoak, cepat sekali itu. Wah, jangan lupa sebentar lagi masuk bulan Sya'ban. Ya, amalkan ini. Ya, la ilaha illallah 100.000 satu kali baca. Baca subhanallah 2.000 satu kali. Itu. Barang siapa yang tidak mengirimkan pesan ini, maka dia akan mendapatkan musibah. Sebarkan. Lihat baca doa terakhir itu, kirim katanya, gitu. Tersebar hoax semua. Di zaman Nabi SAW belum ada informasi yang seperti itu. Dan tahukah kita bapak-bapak sekalian, tersebarnya informasi dengan mudah itu tanda hari kiamat. Ya, karena salah satu tanda hari kiamat intisyarul qalam, tersebarnya pena. Ya, tersebarnya pena. Semua bisa menulis. Zaman dulu gimana? Nulisnya nulis fisik, Pak. Dan belum ada pena seperti kita, mudah sekali. Ya, dulu cocol-cocol tulis. Di awal tebal, di akhir udah hilang, cocol-cocol tulis lagi. Iya kan? Gitu zaman dulu. Sekarang enggak butuh pena, ya. Bapak ini tek langsung tercatat, ya. Kalau ikhwan yang satunya nulis.
Gitu. Kalau yang satunya tek kirim langsung dibaca oleh orang rumah. Wah, hasil kajian hari ini. Kalau yang itu baru bawa ke rumah nih kajian. Terlambat. Ini namanya tersebarnya kolam dengan pena dengan cepat. Dan ini salah satu tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat tidak harus yang jelek-jelek. Tanda hari kiamat tidak harus yang jelek-jelek, ya. Ada juga perkara-perkara mubah. Contohnya ini. Dan salah satu tanda hari kiamat juga apa? Zuhur siman. Banyaknya orang gemuk. Itu tanda hari kiamat. Bandingkan dengan zaman dulu. Zaman sekarang Masya Allah, ya. Banyaknya orang gemuk. Itu salah satu tanda hari kiamat. Di mana-mana, Pak. Di mana-mana. Bukan hanya kita di Prabu Muli, bukan hanya di Sumatera Selatan, bukan hanya di Sumatera, bukan hanya di Indonesia. Di mana-mana. Ya, kalau Bapak ada kesempatan ya umroh atau haji, itu Bapak lihat itu, wah Masya Allah, gemuk-gemuk semua. Di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, betapa banyak orang sholat tidak bisa berdiri, sholatnya duduk di kursi. Kenapa? Gemuk. Gemuk. Tapi alhamdulillah masih di masjid, Pak. Ya. Di kita sehat badannya, jarang kelihatan di masjid. Ya. Seminggu paling sekali. Kalau tidak sekali seminggu, setahun 2 kali kan. Kemudian kita lihat lagi. Kemudian kata Uqbah bin Amir. Kata Uqbah bin Amir, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzat. Aku diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membaca muawwidzat fi duburi kulli salat, pada setiap akhir salat. Tapi hadis ini hadis gharib kata Imam At-Tirmizi. Hadis ini hadis yang cukup aneh ya, menyelisihi hadis-hadis yang lain. Nah, tapi menunjukkan bahwasanya muawwidzat itu ada. Muawwidzat itu ada, penamaannya itu ada. Kemudian Nabi SAW pernah mengatakan juga sebagaimana dikatakan oleh Uqbah juga bin Amir, anna Nabiya SAW qala innan nasa lam yata'awwadhu bimisli hadzaini. Manusia itu tidak akan pernah meminta perlindungan lebih ampuh daripada meminta perlindungan dengan 2 surat ini, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Minta perlindungan kita, Pak, dengan membaca doa ini. Kemudian dikatakan oleh Uqbah bin Amir lagi, ya. Kata Uqbah bin Amir, kuntu amshi ma'a Rasulillah, aku pernah berjalan bersama Rasul. Faqal, maka dia berkata, ya Uqbah kul, wahai Uqbah katakan. Qultu madza aqul, ya Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Fasakata anni faqal, maka Rasul pun terdiam. Tiba-tiba Rasul mengatakan, kul, katakan ya Uqbah. Madza aqul ya Rasulullah, maka Uqbah mengatakan, apa yang aku harus ucapkan ya Rasulullah? Maka Nabi SAW, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Uqbah, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb yang memiliki al-falaq, yaitu rahasia di waktu subuh. Faqara'tuha hatta ataitu ala akhiriha, aku bacanya sampai akhir. Summa qala, lantas setelah aku selesai membaca itu Nabi mengatakan, kul, katakan lagi. Fakultu, maka aku mengatakan, madza aqul ya Rasulullah, apa yang aku harus katakan? Maka Nabi mengatakan, kul a'udzu birabbin nas. Maka faqara'tuha summa ataitu ala akhiriha, aku pun membacanya sampai selesai. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma sa'ala sa'ilun bimisliha wala ista'adza musta'izu bimisliha. Tidak ada ucapan yang paling pantas untuk diminta bagi orang yang meminta selain 2 surat ini. Dan tidak ada hal ucapan yang patut untuk diucapkan bagi orang yang minta perlindungan kecuali dengan 2 surat ini. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Dan kita dianjurkan juga untuk membaca kul ini, ya, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq ini pada beberapa kondisi, kondisi. Nah, kapan saja? Pertama, saat kita hendak tidur. Jadi anjurkan untuk membaca surat ini. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW
biasanya sebelum beliau tidur, idza awa ila firashihi, kalau beliau hendak datang ke tempat tidurnya, beliau meletakkan dua tangannya, kemudian beliau membaca Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian beliau tiupkan kedua telapak tangannya, kemudian dia usapkan ke seluruh anggota tubuh yang terjangkau darinya. Mulai dari kepala, wajah, tangan, perut sampai ke kaki, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kapan lagi kita baca? Pada saat pagi hari. Pada saat pagi hari, tepatnya saat kita melakukan zikir pagi. Kapan zikir pagi dilaksanakan? Setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh sampai terbit matahari. Bahkan ada perkataan yang lain yang kami dapat dari Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, sampai boleh berzikir pagi itu sampai waktu duha terakhir. Ya, saat unta-unta itu sudah berdiri karena kepanasan, ya sekitar jam 10, jam 11 boleh. Itu zikir pagi kalau kita ndak sempat, ya. Tapi yang disepakati oleh para ulama adalah ba'da subuh sampai terbit matahari. Demikian juga yang ketiga, kapan lagi kita membacanya? Kita membacanya pada waktu sore hari, yaitu zikir sore. Ya, zikir sore. Dari selesai sholat asar sampai matahari tenggelam, sampai matahari tenggelam. Bahkan kata Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, boleh sampai menjelang isya. Boleh, ini masih boleh nih. Kalau kita belum zikir sore, maka kita boleh berzikir sampai menjelang waktu isya, masih boleh. Jadi pada maghrib kalau kita belum zikir, pada asar boleh. Inilah beberapa tempat yang kita dianjurkan untuk membaca surat An-Nas dan temannya, yaitu Al-Falaq. Nah, kemudian kita masuk pada tafsiran yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dari tafsir ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadhihi salasu sifatin min sifati Rabbi azza wajal. Di dalam surat An-Nas ini terdapat 3 sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 3 sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ar-rububiyah. Yang pertama sifat rububiyah. Dari mana? Qul a'udzu birabbin nas. Sifat rububiyah. Dan sifat rububiyah ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali maknanya. Makna Rabb, rububiyah kita sudah singgung sebetulnya. Namun Anda sebutkan biar kita makin tahu betapa agungnya makna Rabb ini. Makna Rabb itu adalah Al-Qadir, yang maha kuasa, Al-Khaliq, yang maha menciptakan, Al-Bari, yang maha mengadakan, Al-Musawwir, yang maha membentuk rupa, bentuk, Al-Hayyu, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, Al-Alim, yang maha mengetahui, As-Sami', yang maha mendengar, Al-Basir, yang maha melihat, Al-Muhsin, yang maha berbuat baik, Al-Mu'in, yang maha Al-Mun'im, yang maha memberi nikmat, Al-Jawad, yang maha penyantun, Al-Mu'ti, yang maha memberi, An-Nafi', yang maha memberi manfaat, Ad-Dar, yang maha menurunkan mudarat, Al-Muqaddim, yang maha dahulu, yang dahulu, Al-Muakhir, yang maha akhir. Inilah makna dari Ar-Rabb. Satu nama, sifatnya luar biasa, ya. Inilah makna Rabb. Ini sifat pertama. Yang kedua kata Imam Ibnu Katsir, Al-Malik. Sifat yang kedua adalah sifat Al-Malik, yaitu sifat raja. Kita baca Malikin Nas.
Dan makna Malik ini memiliki makna yang luar biasa. Salah satunya adalah Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha kuasa. Al-Aziz, maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha kuasa. Ya. Ana tidak tahu, ana suka sekali kalau ada orang namanya Jabbar, Abdul Jabbar. Seakan-akan ya, sungguh besar orang tersebut ya. Karena ana langsung terdengar nama Al-Jabbar ya, agung sekali. Ya, nama anaknya Ustaz Syafiq Jabir ya, Jabir, Jabbar, Jabir. Ana suka manggilnya ya Jabbar, ya Abdul Jabbar gitu ya. Yang ketiga Al-Mutakabbir. Kalau kita terjemahkan dengan makna yang lepas, mutakabbir, yang maha sombong. Siapa? Allah Subhanahu. Boleh enggak sombong? Kan sombong kan tercela Ustaz bagi manusia. Bagi Allah enggak, itu sifat Allah. Al-Mutakabbir, yang maha sombong, memiliki segala keagungan. Al-Khafid, yang maha merendahkan. Ar-Rafi', yang maha meninggikan. Siapa yang merendahkan kita, Pak? Allah. Orang yang rendah bukan orang yang dihinakan manusia. Orang yang rendah adalah orang yang direndahkan oleh Allah. Orang yang tinggi bukanlah orang tinggi yang dielu-elukan oleh manusia, tapi orang yang tinggi adalah orang yang ditinggikan oleh Allah. Al-Mu'izz, yang maha memuliakan. Al-Mudhil, yang maha menghinakan. Al-Azim, yang maha agung. Al-Jalil, yang maha mulia. Al-Wali, yang maha melindungi. Al-Muta'al, yang maha tinggi. Al-Malik, yang maha berkuasa. Al-Muqsit, yang maha adil. Al-Jami', yang maha sempurna. Ini semua terdapat dalam sifat Al-Malik. Luar biasa. Dan sifat yang ketiga yang ada terdapat dalam ayat ini adalah Al-Ilah, atau uluhiyah, atau ilahiyah. Jadi yang pertama Ar-Rububiyah, yang kedua Al-Malik, yang kedua Al-Ilahiyah. Apa itu Al-Ilahiyah? Yaitu memiliki seluruh sifat-sifat yang sempurna dan agung, yang dengan itu kita wajib beribadah kepadanya ya. Dari sifat-sifat yang tadi kita bahas, berarti zat yang memiliki sifat ini agung enggak, Pak? Agung sekali. Maka konsekuensi ketika kita mengatakan agung, Allah memiliki asmaul husna, adalah ilahiyah. Kita hanya memberikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiga sifat yang luar biasa ini terdapat dalam kitab, atau terdapat dalam surat An-Nahl. Subhanallah. Fahuwa rabbu kulli syai'. Allah lah Tuhan dari segala sesuatu. Wa malikuhu, dan pemiliknya. Wa ilahuhu, dan sesembahannya. Fajami'ul asya makhluqatun lahu wa mamlukatun abidun lahu. Segala sesuatu itu merupakan makhluk Allah, milik Allah, dan juga hamba yang harus menyembah kepada Allah. Kita kira matahari itu tidak menyembah Allah, Pak. Kita kira bulan itu tidak menyembah kepada Allah, Pak. Ternyata matahari itu dan bulan itu menyembah Allah, Pak. Menyembah Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Surat apa? Ataina ta'iin. Surat apa, Imam? Di dalam surat Fussilat. Ya. Dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karhan qalata ataina ta'iin. Allah mengatakan kepada langit dan kepada bumi, ya, datanglah, ya, kalian semua beribadah kepadaku, baik secara sukarela ataupun secara terpaksa. Qalata, maka langit dan bumi pun mengatakan, ataina ta'iin, kami datang kepadamu ya Allah dalam kondisi taat, patuh, sukarela. Ya. Itu matahari, bulan, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan jangan dikira bebatuan itu tidak berzikir. Berzikir, Pak. Hewan tidak berzikir, berzikir. Tumbuhan tidak berzikir, berzikir. Yang tidak berzikir itu cuma kita dengan jin, itu yang tidak berzikir, Pak. Tidak berzikir, sekali berzikir sedikit. Sudah sedikit tidak khusyuk. Itulah kita. Insyaallah kita lanjutkan setelah kita mendengar azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kita lanjutkan sedikit. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Demikian juga bapak-bapak dan hadirin sekalian, di dalam surat An-Nas ini terdapat 3 perkara yang menjadi pokok dalam surat ini. Yang pertama adalah surat ini mengandung perintah untuk kita meminta perlindungan. Ini ada 3, yaitu yang diminta perlindungan, yang kedua yang kita berlindung darinya, dan yang meminta perlindungannya. Jadi orang yang meminta perlindungan, sesuatu yang kita minta perlindungan darinya, dan kepada siapa kita minta perlindungan. Ada 3 dalam ayat ini. Siapa yang minta perlindungan? Kita, manusia. Kepada siapa kita minta perlindungan? Kepada Allah. Apa yang kita minta perlindungan? Dari setan, ya, dari bisikan setan. Jadi 3 perkara. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini ada beberapa kisah dibawakan oleh dari Imam Ibnu Katsir. Jadi ada kisahnya Nabi SAW pernah beriktikaf, ya. Beliau pernah beriktikaf di masjid. Qad sabata fi sahihi annahu ma minkum min ahadin illa qad wakkala bihi qarinuhu. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali ada qarin, kecuali ada qarin, kecuali ada jin yang menemaninya. Kecuali ada siapa, Pak? Ada jin yang selalu menemaninya. Apa tugas jin ini? Apa tugas jin ini? Tugas jin ini adalah dia membisiki kepada manusia perkara-perkara yang melalaikan. Kemudian para sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, na'am, aku juga ada qarin, illa annallaha anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Namun Allah memberikan kekhususan untuk diriku. Jin yang menemaniku masuk Islam, sehingga dia tidak memerintahkan kepadaku, tidak membisikkan aku kecuali untuk perkara kebaikan. Ya, jin yang nemenin kita masuk Islam, enggak, Pak? Enggak tahu kita. Ya, enggak tahu. Makanya kalau ada orang yang meninggal, tiba-tiba nih, Pak, sudah dikuburkan. Malam-malam kita melihat orang yang meninggal itu ada di rumah. Maka itu bukan keyakinan bahwasanya orangnya tali pocongnya belum dibuka, bukan. Itulah qarinnya. Qarin. Kata para ulama, kalau kita teliti, orang tersebut pasti ada perbedaan dengan orang yang kita kenal. Mungkin ada cacat di telinganya, cacat di bagian tubuhnya, gitu. Ada bedanya. Karena qarin tidak bisa menyerupai manusia utuh, pasti ada kurangnya. Jadi jangan sampai ada keyakinan kalau orang meninggal 7 hari masih ada di sekitar rumah Anda. Dan begitu kita antarkan dia ke kuburan, kita tinggalkan, langsung ada yang eksekusi, Pak. Siapa? Malaikat. Man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk. Tidak sempat lagi dia keliling-keliling. Anakku, sudah tidak sempat lagi. Tidak sempat. Ya. Atau ada keyakinan sebelum Ramadan ruh itu jalan-jalan. Mana anak cucuku, ya Allah, ini lupa dia dengan aku, lupa dia kasih makan aku, ya.
Ada keyakinan seperti itu. Makanya sebelum bulan Ramadan banyak yang sedekah. Nah, katanya mengasih makan ruh. Jangan sampai kita lupakan ruh. Subhanallah. Ruh sudah tidak ada hubungan lagi dengan kita. Udah beda alam. Alamnya alam apa, Pak? Alam barzakh. Beda. Ya. Bahkan kalau kita baca perjalanan kehidupan manusia ini, begitu dia ditarik oleh malaikat maut itu, tarik. Kalau dia beriman enak, ditarik dengan lembut. Selembut-lembutnya pun Nabi mengatakan, ya Aisyah atau ya Fatimah, inna lil mauti sakarat. Sungguh dalam kematian itu ada sakaratnya. Itu Nabi. Nabi. Gimana kalau kita banyak dosanya? Maka kita ditarik, Pak, bagaikan benang basah yang ditarik di pilinan-pilinan sesuatu yang ada duri-durinya, tertarik, nempel ya. Begitulah sulitnya. Ya. Begitu ditarik ruh kita langsung diambil oleh malaikat. Tidak dibiarkan sekejap mata. Kalau kita beriman enak, yang ngambil malaikat yang baik, wangi, harum, langsung diberikan minyak wangi dari surga, pakaian dari surga, kafan dari surga, enak. Langsung dibawa naik ke langit. Kalau kita orangnya, nauzubillah, banyak dosanya, orang kafir, subhanallah, langsung diambil oleh malaikat yang seram. Ya. Pakaikan pakaian yang jelek, berbau busuk, diangkat ke langit, tidak ada satu pintu langit pun yang terbuka. Yang ini yang Allah ceritakan di dalam surat Al-A'raf. Ya, tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu langit. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kapan dibukakan? Nanti kalau unta sudah masuk ke lubang jarum. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Artinya enggak pernah dibukakan. Tergantung dia di langit itu, tidak bisa masuk langit itu. Akhirnya Allah perintahkan, lemparkan dia ke bumi, dilemparkan. Kembalikan lagi ke jasadnya. Itu. Tapi sudah beda alam. Alamnya alam barzakh. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, wa sabata fi sahihaini an Anas fi qissati ziyarati Safiyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'takif. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang iktikaf. Lagi iktikaf kan didatangi oleh istri-istrinya. Salah satunya adalah Safiyah bintu Huyai, ya, seorang anak raja Yahudi, ya, Safiyah binti Huyai. Kemudian ketika diziarahi, Nabi SAW mengantarkan Sofia pulang. Ini juga dalil bahwasanya orang yang iktikaf itu kalau memang ada hajatnya boleh keluar dari masjid, ya, karena ada suatu hajat boleh. Sebagaimana Nabi SAW mengantarkan Sofia karena waktu sudah malam, wa hurujuhu ma'a lailan liyaruddahu ila manziliha. Nabi mengantarkan Sofia ke rumahnya malam hari. Ya. Jadi Nabi itu romantis, Pak, diantarkan, Pak. Ya. Makanya anak kaget ada orang yang sudah kenal ngaji, yang sunnah gitu ya. Kemudian pegawainya mau izin mengantarkan istrinya ke rumah sakit atau periksa ke bidan atau kemana gitu. Kata dia, antarkan saja, nanti biarkan istrimu pulang sendiri. Subhanallah, Nabi diantarkan ini. Ya, diantarkan. Karena wanita harus ditemani, Pak. Harus ditemani. Kecuali yang tempat yang dekat, ya, dekat rumah tidak apa-apa. Jauh temani. Ya. Falakiyahu rajulani minas sahabah atau minal ansor. Maka ketika Nabi keluar dari masjid berdua-duaan dengan Sofia, malam ini, Pak, belum ada LED nih, ya, gelap. Falakiyahu rajulani minal ansor. Maka dua orang ansor bertemu. Falamma ra'aya an-nabi sallallahu alaihi wasallam asra'a. Ketika mereka melihat Nabi, maka mereka berdua pun mempercepat langkahnya. Ya, mungkin enggak keenakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun mengatakan kepada dua orang ansor tersebut, ala rizqikuma. Diam dulu. Jangan cepat-cepat, diam dulu. Stop. Ya, ala rizqikuma, stop. Kan? Innaha Safiyatu bintu Huyai. Ini perempuan yang aku bawa ini Safiyah bintu Huyai, istriku. Safiyah bintu Huyai.
Dalam hadis ini banyak pelajaran. Yang pertama, dua orang Ansor tidak mengenal siapa ini akhwat. Ini dalil bahwasanya istri Nabi itu pakai tutup wajah, Pak. Kalau ada wajahnya, tidak usah dikenalkan. Sofia bintu Huyai, lah tahu Nabi, kenal gitu. Tapi Nabi mengatakan innaha Sofia, berarti wajah tidak terlihat. Yang kemudian yang kedua, Nabi menutup celah jangan sampai ada orang yang curiga. Masa kita curiga dengan Nabi? Bisa. Kenapa? Kata Nabi SAW, qala subhanallah ya Rasulullah, subhanallah Rasul, kami curiga denganmu, tidak mungkin lah. Maka Nabi mengatakan qala syarran. Qala, maka Nabi SAW mengatakan inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu ada pada diri anak Adam mengikuti aliran darahnya. Wa inni khasyitu an yakdzafa fi qulubikum syai'an. Aku khawatir setan itu membisiki dalam hati kalian itu sesuatu yang jelek. Faqala al-Hafiz Ibnu Abu Ya'la, ya, kisah yang seperti itu. Inna syaitana wadi'un khatmahu ala qalbi ibni Adam. Maka setan itu menetapkan kakinya atau kekuasaannya di hati anak Adam. Fa in dzakara khanasa. Kalau anak Adam itu mengingat Allah, dia bersembunyi. Ya. Wa inna siya iltaqama qalbuhu. Kalau dia tidak berzikir kepada Allah, diambil lagi hati itu, dikuasai lagi oleh syaitan. Fadzalikal wiswas, itulah yang disebut dengan waswasil khannas. Itulah yang disebut dengan waswasil khannas, ya. Jadi kita betul-betul harus berlindung, Bapak-bapak sekalian. Demikian juga kata Imam Ibnu Katsir dalam hadis ini, ya, dibawakan riwayat dari Ibnu Mas'ud dan juga dari sahabat yang lain. Asara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam himarahu faqultu. Ya, ini Aba Taimiyah, ya, dari seorang sahabat Aba Taimiyah, sedang membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keledai. Maka keledainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tergelincir. Maka aku pun mengatakan ta'isa syaitan, celakalah setan, celakalah setan. Faqala Nabi, la taqul ta'isa syaitan. Jangan bilang celaka setan, jangan. Fa innaka idza qulta ta'isa syaitan ta'azama. Karena kalau engkau mengatakan celaka setan, maka setan pun menjadi besar. Berarti aku bisa menggelincirkan kalian. Makin besar dia. Ya. Dalam riwayat yang lain sampai sebesar gunung. Ya. Tapi kalau kita mengatakan bismillah tasaghara hatta yasira misla dzubab. Tapi ketika kita tergelincir, kita mengatakan bismillah. Ya, naik motor keselip batu lewat rel mencong, bismillah. Ya, bismillah. Jangan kurang ajar, jangan, Pak. Ya. Dasar, jangan. Bismillah. Karena kalau kita bilang bismillah, setan pun menjadi kecil sampai sekecil lalat. Ya, sampai sekecil lalat. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Inna ahadakum idza kana fil masjid ja'ahu syaitan." Kalau salah seorang dari kalian datang ke masjid, maka setan pun datang mengikutinya. Fa'abasa bihi kama yabisa rajulu bidabatihi. Maka setan pun mengikat orang tersebut sebagaimana seseorang mengikat hewannya. Fa idza sakana lahu zanaqahu aw aljamahu. Kalau seandainya kita lupa, ya, dari mengingat Allah, maka setan pun akan, ya, mengikat kita, mencambuk kita, ya. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, antum tarawna zalika amal manzuq fatarahu ma'ilan kana la yazkurullah. Ya, jadi begitu kita tidak mengingat Allah, setan pun langsung menguasai kita. Dikatakan asyaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu selalu datang mendatangi hatinya anak Adam. Fa idza saha wa ghafila waswasa. Kalau anak Adam itu lagi lalai, ya, maka setan pun membisikinya dengan bisikan. Fa idza dzakarallaha khanasa. Begitu dia mengingat Allah, setan itu pun langsung sembunyi.
ya. Al-waswas, ya, al-waswas minal waswasil khannas adalah syaitan yang selalu memerintahkan manusia saat manusia lalai. Begitu fa iza ata'a khanasa, ya. Kalau apa namanya? Taat, ya, dia terus mendatanginya. Tapi kalau kita zikir kepada Allah, dia pergi meninggalkan kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki ke dalam hati manusia. Maka para sahabat mengatakan, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Ya Rasulullah, apakah ada setan dari manusia? Maka Nabi SAW mengatakan ada. Ada. Kisahkan di sini bahwasanya Abu Dzar mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fajalastu. Nabi sedang ada di masjid, tiba-tiba aku mendatanginya dan aku langsung duduk di sisinya. Maka Nabi pun mengatakan, ya Abu Dzar, hal shallaita? Wahai Abu Dzar, antum sudah salat belum? Itu salat tahiyatul masjid. Faqultu la, aku belum, kata Abu Dzar. Kata Nabi, kum fasalli, berdiri salat dulu. Qal faqumtu fasallaitu summa jalastu. Lalu aku berdiri, aku solat. Setelah solat aku duduk di samping Rasul. Maka Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, ta'udzu billahi min syarri syayatinil insi wal jin. Apakah engkau minta perlindungan dari kejelekan setan dari bangsa jin dan manusia? Qala faqultu ya Rasulullah walil insi syayatin. Ya Rasulullah, memangnya manusia itu ada yang jadi setan? Memang ada setan dari bangsa manusia? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya, ada. Setan dari manusia, ya. Setan dari manusia. Kemudian diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari hadis Abu Amr Ad-Dimashqi, ya. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan Anzar ibn Abdullah, ya, dari Shaddad ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, dia berkata, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada seorang laki-laki datang menghadap Rasul kemudian berkata, ya Rasulullah, inni la ahdusu nafsi bi syai'. Ya Rasulullah, sungguhnya aku telah berkata pada diriku tentang sesuatu. Li an akhara minas sama au ahabba ilayya min an atakallama bih. Ya. Sesuatu yang aku sembunyikan dalam diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah alladzi radda kaidahu ilal waswasah. Ya. Kata orang itu, ada sesuatu yang bicara dalam diriku. Ya. Namun aku tolak, ya, sesuatu tersebut, tidak aku katakan. Maka Nabi mengatakan, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah alladzi radda kaidahu, yang mana Allah telah mengembalikan tipu dayanya ila waswasah, ya, dari waswas itu. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan orang tersebut dari waswas yang datang. Artinya jamaah sekalian, kalau datang bisikan-bisikan dalam hati kita, terutama bisikan-bisikan yang jelek, harus dilawan, jangan diikuti. Kalau kita ikuti, maka kita telah terjatuh dalam hal tersebut. Demikian juga dikisahkan bahwasanya Nabi SAW pernah disihir, Pak. Pernah disihir. Kemudian Jibril datang mengatakan, ya Muhammad, iqra qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Maka Nabi pun mengucapkan qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Maka Nabi pun tersadar dari sihir tersebut. Ya, maka kita betul-betul harus banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 112. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura." Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan setan-setan dari jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain tentang perkataan-perkataan indah untuk menipu manusia. Bahkan dikisahkan juga bahwasanya setan itu, kalau seandainya pasukannya mulai lemah, ya iblis terutama, kalau pasukannya sudah mulai lemah,
malas dia menggoda manusia, maka setan pun, raja setan, iblis itu menyemangati, baik dari manusia ataupun dari jin. Ini yang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Maryam ayat 83. Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Jadi ini motivasi, Pak. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, hati ini kalau tidak disibukkan dengan ketaatan, dia akan disibukkan dengan maksiat. Lalai kan? Kalau kita tidak zikir kepada Allah kan hati kita lalai. Maka setan itu datang, Pak, membisiki. Kalau kita telah ikuti, kita sudah ikuti bisikannya, kita telah melakukan perbuatan dosa misalnya, berhasil dia kali pertama, dia nggak berhenti, dia datang lagi, disuruh ulangi, berhasil mengulangi, disuruh tingkatkan, habis disuruh tingkatkan, disuruh ngajak yang lain. Pernah tahu rokok enggak, Pak? Rokok. Dulu waktu kita sekolah, ya, itu kan rokok itu kan pertama nyoba, Pak. Siapa yang pernah merokok pasti awalnya nyoba. Kali pertama nyoba batuk. Coba anak SD rokoknya pakai apa? Kertas. Nyoba. Berhasil kali pertama, kata setan, itu batuk kan pakai kertas. Coba pakai rokok. Diambillah bekas puntung rokok orang yang di jalan, diambil coba. Oh iya, banyak asapnya. Nikmat enggak? Enggak nikmat. Jujur, enggak nikmat. Banyak asapnya. Coba ambil rokok bapakmu atau rokok siapapun, ambil satu. Ada rasanya. Oh iya, filternya manis. Manis katanya. Tapi ada kenikmatan? Belum ada. Coba lagi. Ketahuan gurunya, dia takut ketahuan gurunya, diajak temannya. Yuk. Dia beli sekotak bungkus rokok itu, dibagi ke teman-temannya, ngerokok bareng. Kenapa? Kata setan, kalau kamu ketahuan sama guru, bukan kamu sendiri yang dikeluarkan, teman-temanmu juga. Dia taat, sudah. Makanya lihat, tidak ada orang yang paling dermawan daripada perokok. Begitu datang rokok sama koreknya, silakan. Tidak ada orang lebih dermawan daripada perokok. Kenapa? Karena dia telah menjadi pasukan setan. Itu salah satu contohnya. Begitu juga yang lain, membuka aurat. Ya, perempuan pertama kali membuka aurat itu ada rasa tidak enak, malu dia, malu. Ya, pakai yang seksi, keluar rumah malu. Logika standar seorang wanita keluar rumah malu, kelihatan paha betisnya, malu. Apalagi kelihatan apa namanya nih, pundaknya, malu. Ya, pakai baju you can see itu malu dia. Tak mau dia. Bahkan di rumahnya pun malu, tak malu dia dilihat oleh bapaknya, malu lihat kakaknya, malu lihat adiknya, malu. Tapi setan mengatakan, enggak, ngapain malu? Kan betismu putih, kan betismu bagus, kan betismu tinggi. Oh iya ya, gitu. Lama kelamaan apa? Makin buka, habis itu ngajakin orang. Orang tidak kena ajakan, dia katain orang lain, wah kamu kuno, kamu tidak tahu model, kamu ini. Cari pembenaran. Akhirnya apa? Banyak temannya. Berarti setan sudah berhasil. Siapa dia? Menjadi pasukannya saya. Maka bisikan-bisikan yang datang dalam hati itu ditolak. Kalau kita tidak bisa nolaknya, baca surat ini. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ayat kursi baca. Karena dengan itulah kita dapat meminta perlindungan, ya. Jadi surat ini surat yang sangat agung. Insyaallah kita pekan depan lanjutkan ke temannya, surat Al-Falaq. Ya, hampir mirip. Memang insyaallah kita akan lengkapi pemahaman dan pembahasannya. Sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Jika ada 1-2 pertanyaan kami persilakan. Ada pertanyaan, Pak?
Ya. Ana lupa ya. Jadi bagaimana kita menilai diri kita dimuliakan atau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada seorang ulama, lupa namanya, dia mengatakan, atau hadis Nabi lebih jelas, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan jadikan dia paham kepada agama. Kebaikan itu merupakan derajat yang tinggi, dimuliakan, ya. Apa indikatornya? Kita paham agama. Paham di sini bukan hanya menjadi wawasan, tapi mampu kita amalkan, aplikasikan, ejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mampu melaksanakan itu semua, itu bukti Allah ingin kebaikan kepada kita. Berarti Allah memang ingin kita menjadi hamba yang mulia. Dengan apa? Dengan ketaatan kepadanya. Ketika kita mengatakan Allah menginginkan kemuliaan bagi saya, bukan kita sedang sombong. Bukan. Buang jauh-jauh itu. Saya mengatakan Allah muliakan saya biar saya makin semangat ibadah. Dan ini konsumsi kami pribadi, bukan untuk kami sampaikan ke orang lain. Adapun kami menilai orang lain, harus orang lain itu jauh lebih baik daripada kita. Gimana saja jauh lebih baik di antara kita? Maka manusia itu ada dua, Pak. Yang pertama, mungkin amal kebaikannya memang jauh lebih banyak daripada kita, dan itu terlihat oleh kita. Yang kedua, itu tidak terlihat dari kita, amalnya biasa saja kok. Kajian juga tidak setiap hari, ya, cuman hari-hari tertentu saja. Pakaiannya juga tidak terlalu islami, ngajinya juga tidak sebanyak ana misalnya. Kalau terlihat sepertinya tidak. Tapi kita lihat yang kedua, bisa jadi dosanya jauh lebih sedikit daripada dosa kita. Maka ketika kita melihat orang misalnya, dia tidak taat kepada Allah, siapa yang bilang tidak taat? Kita saja tidak tahu. Bisa jadi dia ada amalan yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Bisa jadi dosanya jauh lebih sedikit daripada dosa kita. Maka kita tidak akan pernah merendahkan orang lain. Tidak pernah. Maka tanda Allah Subhanahu wa taala meninggikan kita, memuliakan kita, Allah mudahkan jalan kita untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu tersebut. Sebaliknya, kapan ketika Allah Subhanahu wa taala menghinakan kita? Jawabannya ketika kita dijauhkan dari ketaatan kepada Allah. Saat kita mulai hilang rasa manis dan nikmat salat, itu tanda Allah sedang menghinakan kita. Salat yang selama ini kita rindukan, sekarang sudah tidak kita rindukan. Suara azan yang selama ini kita sangat senang mendengarnya, sekarang diatur, ya. Tak boleh azan lagi. Boleh ya azannya, tapi apanya yang diatur? Volumenya, ya. Harus 100 volume apa gimana? Anda tak baca juga itu aturan itu, ya. Heboh katanya sekarang. Ada tadi yang ngirim, ya, dukung, ya, polling, kita minta ganti. Tak tahulah, Anda tak ngikutin yang begitu. Yang pasti jamaah sekalian, kalau kita melihat pemimpin kita ada yang jelek seperti itu, angkat tangan kita, mohon kepada Allah, beri dia petunjuk, ya, beri dia petunjuk, karena kita tidak tahu. Makanya Imam Ahmad itu pernah dikatakan, Imam Ahmad kan disiksa oleh pemimpin saat itu, dikurung, dipenjara, dicambuk, karena pemimpin saat itu mengatakan semua orang wajib mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah. Quran itu makhluk, kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak mau, ya, mengucapkan itu. Maka pengikut-pengikutnya Imam Ahmad mengatakan, boleh enggak Imam Ahmad kami berdoa, ya, atau kita berontak saja biar kita gulingkan, biar ada pemimpin baru yang naik. Kata Imam Ahmad, enggak, doakan kebaikan untuk pemimpin kita, karena kalau kita minta dia diganti, kita enggak tahu penggantinya lebih bagus atau lebih jelek. Tapi kalau kita minta yang terbaik, minta diberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, andai dia tidak mendapat petunjuk, Allah akan utus orang yang menggantikannya yang mendapatkan petunjuk. Jadi bukan kepada pergantiannya, tapi kepada yang dapat membawa kebaikan untuk kita. Kalau seandainya itulah, ya, menteri itulah yang terbaik untuk kita saat ini, kita doakan itulah kebaikan untuk dia. Kalau kita sampai minta, ya, turunkan, ganti, siapa yang mau ganti? Apa kita bisa jamin yang menggantikan yang jauh lebih baik? Padahal Nabi SAW, ya, mengatakan
bersabar, kita bersabar. Selagi dia masih sholat, kita harus bersabar. Tidak boleh kita memberontak, ya. Harus kita bersabar. Itu ya, kita doakan. Makanya para ulama itu mengatakan, kalau aku punya satu doa yang mustajab, pasti aku berikan kepada pemimpin. Ditanya pada muridnya, kenapa wahai imam engkau berikan kepada pemimpin? Karena kalau aku berikan kepada pemimpin, itu untuk kebaikan semua alam. Tapi kalau aku minta untuk pribadi, yang baik siapa? Aku saja. Tapi kalau memimpin, dampaknya besar kepada mayoritas yang dipimpinnya. Maka kita minta kepada Allah, berikan. Kita mencemooh pemimpin, pemimpin berubah enggak? Enggak berubah. Kita doakan pemimpin, ada kesempatan berubah, Pak? Ada. Kata Nabi SAW, sejelek-jelek pemimpin adalah pemimpin yang melaknat umatnya dan rakyatnya melaknat pemimpinnya. Itu sejelek-jelek. Ya. Kita tahu enggak pemimpin kita melaknat kita? Enggak tahu. Kita laknat, maka insya Allah pemimpin kita melaknat kita juga. Jangan dilaknat pemimpin kita. Tapi kata Nabi SAW, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang mendoakan kebaikan untuk rakyatnya dan rakyatnya mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Kita tidak tahu pemimpin kita doakan apa tidak. Anggap kita tidak tahu. Tapi kalau kita doakan kebaikan, maka insya Allah Allah gerakkan hati pemimpin kita untuk berdoa kebaikan untuk kita. Maka doa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, Bapak-bapak. Lakukan persiapan, pemanasan ya, mulai dari sedekahnya, mulai dari Al-Qur'annya, mulai dari salatnya, mulai dari puasanya. Nabi SAW ketika masuk bulan Sya'ban, beliau hampir puasa Sya'ban full 30 hari sebagai latihan menjelang Ramadan. Dan kita masih di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan haram. Tingkatkan amal ibadah kita di bulan Rajab ini, ya, agar kita betul-betul siap meraih kemenangan di Ramadan nanti. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.